gue bingung ya, Basic. kenapa mereka mau latihan sama lo siapa gitu. Mereka tuh cuman Menurut lo apa kapasitas lo? Menurut lo, apa yang membedakan lo sama trainer-trainer lain? ya. Oke, gua yang gue tahu tuh dari lo sebagai handle quick coach, Uh, lo tuh ada tiga ya, ada tiga moto lo tuh. uh, Repetition is a key, uh, uh, Translate read, to the game. translate to the game, sama read the defender. Yap. Kenapa tiga-tiga itu? Maksud gue, buat umur 10 tahun, lo ngedidik kayak gitu tuh apa sih? Yang gue bingung itu, lo setiap nelfon gue nih, atau lo chat gue, Rex, gue mau hari ini sama dia. Gitu. Kayak kemarin kan sama Coach Ricky, Bang Donda gitu ya. Tapi kenapa dua orang ini yang jadi episode pertama lo dan kedua lo? Maksudnya kan mereka berdua tuh sama-sama pelatih. Bukan pemain, bukan influencer, bukan followers yang cukup banyak buat ditonton gitu. Iya. Rex, episode 3. Rex episode 1-2 berkembang nih. Mulai Berkembang. Tapi lo ide dari mana sih, Bang? Nah, gue tuh idenya gini, Rex. Gue pingin, kan gue sebelumnya punya podcast kan, tapi nggak berjalan karena dengan kesibukan masing-masing. Oke. Gue pingin ya apa aja kayak gue pingin omongin gitu, momen-momen kayak. Emang yang sebelumnya nggak bisa lo omongin? Bisa, lu jangan coba yang sebelumnya ada isu apa nggak gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Yang sebelumnya tuh kalau partner gue bisa, gue nya lagi nggak bisa. Itu ada 3 orang ya lo ya? 3 orang. Kalau gue nggak bisa, gue bisa, tiba-tiba partner gue lagi apa season pertandingan. Ya gitu, kayaknya gue coba bikin sendiri kali ya, seru ngobrol-ngobrol. Oke, lo bikin sendiri. Terus kenapa gua orangnya? Kan lo tahu sendiri gue punya podcast juga gue dimintain temen gue buat bantu ngerocos doang nih. Biar konsepnya lu dilihat orang jadi kayak Jablay podcast gitu, Jablay host. Jatuhnya penjilat ya, gue jatuhnya di mana-mana. Enggak, karena gini, lu ada di circle teman-teman gue juga ternyata. Jatuhnya gue buat social butterfly ya, nempel aja gitu ya. Kayak gue posting waktu itu sama lu, yang komen tuh, wah bang lo kenal Rex juga bang. Terkenal nih gue. Bang lo kenal Rex juga bang. Iya kayak gitu, gue jadi kayak, anjir ternyata lu masih kayak gue main basket di Bogor. Tiba-tiba gue posting sama lu Pascal yang itu kan teman gue dari kecil. Makanya kan gue jadi kayak berarti lu kenal juga. Jadinya gue kayak ya, terus kita ya kan teman-teman lu banyak juga kan. Gue sebenarnya nggak punya teman. karena reels lu. Hah? Karena reels lu. Ya, reels lu tuh bikin lu gak punya teman. Jangan gitu. Sadar temen tuh cuma dia doang. Cuman gue mau ngapain tuh, gue disikut. Jangan, itu galak dia. Enggak sih, sebenarnya bukan kamu, tapi bisa juga gue nggak ditemenin gara-gara itu ya. Bisa jadi, lu nggak lihat podcast sebelumnya, episode kedua lu. Apa? Iya, episode orang dibenci orang. Terus ada episode yang gue ditelepon pemain pro, jangan gitulah kalau ngomong. Di reels lo? Di reels gue, tapi lewat dia nelpon, karena kita juga teman kan. Oke. Tapi gue bilang kan, ya gue juga jelasin secara basketnya juga. Ya temen gue secara tongkrongannya. Itu pemain profesional. Iya. Tapi kalau dari influencer basket. Kalau influencer tuh kayak, wah keren banget bikin lagi kayak gini, kita perlu yang kayak gini. Ya iya. Gue juga ngeliatnya itu, karena kan mostly konten-konten basket kan baik semua ya. Gue juga nggak bilang gue baik itu dalam artian apa nih? Ya baik aja, seru gitu, seru aja, aman gitu. Seru, aman, baik. Tapi nggak yang, gue sama Batam tuh bawa hal kayak kalau ini salah, kalau ini bener, kalau ini blow on kita omongin gitu. Makanya lo kasih nama ini Fall Out Podcast. Karena kan kalau gue konsepnya orang fall out tuh pasti ada sejuta kata-kata yang keluar pas ketika dia keluar kan. Oke. Nah semoga tuh siapapun yang tamu bisa nyampe ke sini kayak, let's say misalkan gue ngomong satu orang sebut nama satu gitu ya. Lalu tuh bisa sampein, anjir gue gede banget sama dia kalau yang basket. Okay. A, B, C, D, patungan mau ditagih tiba-tiba udah hilang duluan gak bisa. Ya kayak gitu-gitu lah. Tapi berarti lo ngerasa puas dengan 2 episode sebelum lo? Enggak dong. Maksud gue cukup lo dapetin gak apa yang lo mau gitu? Cukup gue dapetin.
Cukup gue dapetin, tapi kan gue biasanya ngobrol sama bintang tamunya dulu ya. Gue bilang kayak, gue bahas ini, boleh nggak? Gue bahas ini, boleh nggak? Nah banyak tuh yang akhirnya ya dengan alur yang akhirnya kita ngobrol kemarin, mereka akhirnya jadi nggak ngomongin itu gitu. Kan gue juga nggak bisa paksa kan. Gue nggak mungkin tiba-tiba bilang tadi kita mau bahas ini loh, nggak mungkin. Tapi kayak dengan aliran obrolannya kayaknya dia jadi nggak pengen bahas atau apa tuh, mungkin jaga perasaan. Tapi harapan gue tuh di semua bintang tamu tuh ya fair aja. Let's say lu sebut satu nama gitu ya, gue sebut satu nama ke lu gitu. Misalkan Vioki gitu, gue sebutkan temen lu kan. Misalkan lu ya Terus Vioki, mereka nggak ada yang tahu Vioki siapa, jangan dinaik-naikin lah nama orang. Dia nggak dapat minute play, dia dapat polo shirt doang. Tapi kan lu jadi kesel ngeliat dia ketika lu track gak jadi juara kan. Nah itu maksud gue, jadi kayak, tapi kan itu contohnya, gue yakin lu gak gedek. Cuman bonus jadi kecil aja kan. GP 30 juta. Nah itu kayak gitu-gitu sih Rex. Maksudnya gue jadi pingin kayak, gue pingin setiap bintang tamu yang ngobrol di sini, orang yang ya itu standar banget lah, orang dengerin anjir gue tuh ternyata di mampir ke sini tuh gue bisa dapat sesuatu hal tentang bintang tamu. Oh dia tuh ternyata begini. Itu mah standar aja. Gue juga nggak pingin nanyain yang kayak gimana rasanya di profesional, enggak. Tapi yang gue bingung itu, lo setiap nelfon gue nih atau lo chat gue, Rex, gue mau hari ini sama dia gitu. Kayak kemarin kan sama Coach Ricky, Bang Donda gitu ya. Tapi kenapa dua orang ini yang jadi episode pertama lo dan kedua lo? Maksudnya kan mereka berdua tuh sama-sama pelatih, bukan pemain, bukan influencer, bukan followers yang cukup banyak buat ditonton gitu. Iya, tapi kebayang nggak gue mau ngangkat pelatih-pelatih yang, kan kalau Donda pelatih profesional kan, asisten di pelatih lah, gue nggak ngomongin jabatan di ininya. Terus kalau Japriki tuh dia ada satu momen di mana dia tuh ya bukan, dia tuh klaim yang oke juga sih menurut gue, kayak I'm the best now tuh. Gue kan jadi pengen tahu historinya tuh apa gitu. Orang kan cuman dead viralnya dia nyamperin, ternyata pas kemarin kita ngobrol dia simpan beberapa hal yang dia diragukan lah, dia kalah disangka udah habis lah. Kalau Donda ya lu, gue pengen kasih tahu ke orang-orang ya yang nonton gitu ya. Enggak, gue maksudnya pengen tahu kayak Donda tuh kayak ya ntar lu di profesional tuh bukan lu happy main basket, ini pekerjaan. Makanya ketika dia marah terhadap ya kayak wasit, kayak ini segala macam, karena kan menyangkut hal orang banyak. Itu yang gue pengen kasih tahu. Jadi ya mungkin adik-adik yang nonton ya, ya mungkin lu sekarang happy main basket gitu. Emang harus happy main basket. Tapi begitu lu masuk ke tahap pekerjaan, udah nggak bisa se-happy itu gitu. Bahkan di luar dan di dalam lapangan aja lu akan berbeda. Ini ada satu contoh ya. Gue kalau ceritain pasti karena pengalaman gue cuma di Bumi Borneo. Raymond sama Wisnu itu dua orang yang kalau lu keluar di luar lapangan dia bisa ketawa-ketawa, begitu masuk lapangan buset. Kenapa tuh? Berubah. Apa berubahnya? Ya fokusnya mereka berubah. Nggak ada mereka tuh ketawa-tawa ngasih main bener-bener segala macam. Tapi itu profesional. Itu maksud gue. Jadi emang profesional segitu. Ketika ya beres latihan tawa-tawa, ngopi, terus ternyata orangnya begini. Tapi begitu di lapangan tuh ya karena gue pertama kali gue melihat kayak oh ini profesional. Begitu lo kerja tuh ya lo kerja, bukan main-main gitu. Berarti gue mau nanya sekarang, lo ngedevelop pemain itu outputnya mau ke arah mana? Harapan lo sendiri? Maksudnya sebagai nanti mereka tetap main basket have fun dengan profesional mereka. Kalau gua Rex yang gua kejar itu sekarang yang gue lihat ya, yang dibutuhin beberapa pemain profesional di kita, mereka ambil keputusan sama ball keepingnya. Hal itu aja dulu dua. Karena gue juga nggak mungkin nggak mungkin taruh apa yang dilakuin pemain NBA itu bisa nggak masuk akal Rex. Sangat tidak masuk akal. Mendingan tuh yang paling gampang dikejar apa gitu, lo begitu lo pegang bola, lo keeping the bola bagus. Ketika ada momen ini harus gua drive atau ini harus gua shoot, lo tuh bisa ambil keputusan itu. Lo latih itu di umur berapa? Ketika anak umur udah 10 ke atas, gue start kasih itu. Lo yakin mereka bisa ngertiin itu? Tapi levelnya nggak seberat ketika anak-anak profesional dapat itu. Tapi gue kasih hal mendasar aja. Gue yang gue tahu tuh dari lo sebagai handle quick coach, lo tuh ada tiga ya, tiga moto lo tuh. Repetition is a key.
Translate Read, to the game. Translate to the Game, sama Read the Defender. Yap. Kenapa tiga-tiga itu? Maksud gue, buat umur 10 tahun, lo ngedidik kayak gitu tuh. Kenapa nggak dari, kan kalau lo bilang buat umur 10 tahun kenapa lo didik itu? Ya kan? Kenapa nggak dari umur 10 tahun kita didik itu? Oke, ini pemikiran orang Indonesia gue ya. Ya gue juga nggak bilang pemikiran Indonesia ini ya, tapi Nah, itu lo dapet dari mana? nah gini Rex, kalau repetition is the key itu dulu tuh Steph Curry bapaknya di wawancara kan. Kok Kenapa bisa? dia ada masalah apa? Ya kok bisa sih Stephen Curry Ya, lanjut. pinjam duit kanan kiri kayak gitu. Jadi ditanya aja kayak kok bisa sih Steph Curry itu nembaknya sebagus itu gitu. Ya akhirnya ada salah satu yang dia bilang itu yang kena di kepala gue adalah repetition is the key man. Oke. Ke reporternya that's it gitu. Kayak gue ya wah anjir. Ya iya lu di basket ya. Gue juga dulu start ya kita main basket start ngapain sih layup. Anjir gak masuk. Ulang, berulang lama bisa kan. Oke. Gue bahas dari tiga ini satu-satu dulu bang ya. Oke. Lo bilang tadi repetition is the key. Heeh. Berarti yang lo ajarin ke adik-adik umur 10 tahun, ke anak-anak SMP gitu ya, syuting gitu seharian 2 jam latihan sama lo gitu misalnya. Kalau misalkan di gua tuh metodenya gini Rex. Ketika mereka masih kecil, satu materi tuh lo skor 15, lo skor 8 atau lo skor ini. Tapi naik nih ke level mereka mahasiswa atau pemain pro, kita mikirnya udah gini, lu lakuin 15, abis itu kita lakuin 4 berturut. Jadi kalau lu 4 berturut udah bisa, kita ganti iniannya. Ada nggak yang nggak beres tuh? Beres semua kalau profesional. Beres semua. Makanya kenapa anak yang kecil gue belum terapin 4, kadang cuma 2 berturut kita rest. Ya karena kita akan start dari bawah itu benar-benar pelan-pelan. Oke. Jadi kayak gitu. Kalau kenapa gue bilang reps? Ya sebenarnya reps itu bukan melulu soal shooting ya. Gue tuh sedih banget dulu tuh sering banget kayak arahin kiri aja dia gak bisa gitu. Oke. Nah gue tuh ada metode yang gue pelajarin dari luar juga sih, gue ambil ya. Ya kalau lu dribble satu tangannya lemah, lu pakai 2 bola. Oke. Tapi iramanya harus sama, bunyinya harus sama. Oke. Jadi nggak boleh ada yang gitu tuh. Nah kayak gitu ya. Jadi tuh ya gue mau dribble gini. Nah jadi lu tuh harus samain sehingga ini tuh sama ini sama. Mostly orang kita kalau dia nggak kidal, ininya pasti lemah kan. Nah gue tuh nggak pingin anak-anak yang datang ke handleku udah diarahin, tuh arahin ke kiri, nggak ada, lu bisa semuanya. Kayak gitu. Terus buat poin kedua, translate to the game. Translate to the game itu, nah berangkat dari lu reps mulu. Makanya gue ada t-shirt Raps Gang. Ya, nanti dikit lagi ada di Tokopedia. Enggak, gitu dulu. Raps Gang berarti dia R&B ya, hip hop gitu ya. Itu enak deh Rex. Nah, tapi gitu Rex. Translate to the game itu gue pingin apa yang anak-anak dapat di sini. Gue selalu gue pingin mereka datang ke gue, mereka pulang tuh bawa sesuatu yang mereka bisa ulang terus di rumah. Tapi ada yang dia bawa, bukan ke sini dapat keringet, beres. Tapi tadi gue belajar ini, gue harus ulang ini di rumah. Gue tadi belajar ini, gue harus ulang di rumah. Gue belajar di ini, berarti gue bisa pakai ini di game. Makanya gue bilang translate to the game. Jadi apapun yang anak-anak latih di sini itu bisa diaplikasikan ke game. Kayak gitu. Terakhir, Read the Defender. Yes. Itu di umur 10 tahun lu suruh mereka belajar baca Defender. Jujur gue baru belajar itu mahasiswa. Yes. Nah, makanya kalau kita ngomong itu gue akan balik lagi nih. Kita ngomongin Read the Defender, kita nggak cuma ngomong satu ya. Let's say kalau misalkan gue ngelewatin satu orang. Nih gue udah lewatin satu orang nih. Terus tiba-tiba anak kecil kan masih man to man kan. Lu tiba-tiba ada yang help. Kalau lu baca Defender ada yang help, berarti lu harusnya bisa baca apa? Ada satu yang kosong temen lu kan. Nah di sini tuh gue nggak pernah ngajarin mereka ngelewatin 5-5-nya dilewatin. Jadi kalau lu lewat kosong temen lu kasih share bola. Karena nanti begini, ketika mereka cover defense yang lagi, mungkin lo akan kosong lagi. Kesempatannya itu terbuka. Nah gue paksa mereka, ketika mereka read defender, gue yakin dari kecil tuh, ya gue gak bilang basket bola IQ-nya langsung stop sama anak-anak profesional, tapi paling gak mereka tuh udah kebangun main bola basket secara pintar. Nah karena gue ke SMA nih bang ya, gue cerita sedikit. Gue tuh cuma belajar bagaimana namanya weak side, strong side. Yes. Itu baca defender tuh cuma sejauh itu buat gue.
ya arahin kiri, Ya. ya kan itu SMA lah. Tapi gue lihat story lo setiap lo ngelatih gitu, lo appreciate semua pemain lo Hmm. dengan kalau dia di samping ngapain? Kalau dia itu umur segitu lo suruh kayak gitu. Yes. Dan lu faktanya Rex, ketika anak-anak itu udah ngerti orang di samping, orang di depan, orang di belakang. Gue punya dulu waktu di Bogor itu, waktu COVID, gue punya 7 sampai 10 anak. Oke. Kita latihan di ruangan yang sekarang full belly. Oke. Dulu tuh buat tracker kita latihan. Sekarang anak-anak itu karena mereka belajarin gue ikut gue tuh kayak lama gitu ya. Beasiswa SMP SMA, beasiswa di kampus, beasiswa di kampus. Pokoknya semua yang ada di situ beasiswa. Jadi lu bisa ngeklaim itu karena lu bukan? Bukan karena gue, tapi bola basketnya lebih pinter. Gue juga nggak bilang itu karena gue, tapi yang gue happy adalah parents-nya tuh ketika mereka dapat beasiswa update ke gue, coach thank you ya ilmu yang udah pernah diajarin anak. Oke. Gue bukan karena gue, tapi gue ada partnya dari salah satu keberhasilan mereka. Oke. Jauh sebelum itu, kenapa lu mau jadi coach? Lu bukan FPOK UPI kan, bukan kan? Bukan. Bukan. Lu bukan UNJ kan, bukan ya? Gua itu Background lu apa gitu? gue ikut tim basket cadangan. Ampunan Pemain cadangan. cadangan dong. Main ya pemain cadangan kalau Gio. Ya. Gue paling main berapa belas detik Rex. Gue ada dulu namanya masa depan nih, ada Ibnu SMA 3, ada Monster Sam segala macam. Yeah. Mereka bahkan menang 15 poin aja gue gak main Rex. Maksud gue, tapi gue tuh dapet tempat duduk paling enak untuk kayak gue tuh tahu mau ngapain, tapi secara kapasitas gue belum bisa ada di sana. Oke, karena mungkin angkatan lo semewah itu juga. Jadi tuh gue ngerasa kayak anjir gue tahu nih mau ngapain, tapi ya coach juga belum kasih kepercayaan. Tapi makanya kemampuan gue juga belum ada setara sama mereka. Tapi gue punya bangku yang enak untuk ngeliat kayak oh ini tuh harusnya gini nih, ini tuh harusnya gini. Tapi gue akhirnya gue menyadari kayak kalau gue stay di sana, gue nggak bisa juga kelihatan apa-apa kan. Nah akhirnya gue main ke, ya karena gue tinggal di Depok, nah gue main sama Derry. Oh iya. Akhirnya ketika gue main sama Derry, gue jadi point guard. Itu selama gue main basket indah banget. Karena kenapa? Ya lu tau Derry lah. Iya. Gue selama bertanding gitu, Derry itu teman gue paling solid lah. Anjir kalau bola ada di dia tuh, lu tinggal pilih lu mau score, mau foul dia nembak free throw atau apa. Tapi waktu gue main sama dia itu semua tuh kejadian gitu. Maksud gue kayak gue kasih assist ke dia selalu jadi. Pilihannya cuma itu. Ya ada turnovernya atau nggak masuk ya, tapi mostly kita menang tuh gara-gara dia 20 poin, 30 poin segala macam. Ya assist gue mungkin 12 segala macam. Tapi kan nggak ada kan assist. Gue Chris Paul Depok. Lu nggak klaim kayak gitu ya? Terus di mana inti core-nya lu akhirnya dengan lu bilang gue belum dipercaya sama pelatih saat itu. Terus kenapa lu jadi mikir sekarang gini, gue gak suka makanannya. Apa gue harus jadi chefnya? Nah, ketika gue nggak suka makanan, gue nggak dapet kesempatan makan waktu itu. Oke. Tapi gue bisa jadi chefnya. Terbuktinya akhirnya pada waktu itu gue kan di alumni di salah satu sekolah di Depok menawarkan gue untuk lu mau ngelatih nggak? Tapi ketika dia tanya lu mau ngelatih nggak, tapi tujuannya tuh gak usah anak-anak jadi juara. Tujuannya itu anak-anak ini pulang sekolah mereka punya kegiatan dibanding hanya nongkrong-nongkrong ke mall. Karena waktu itu ya sampai sekarang sih masih marak lah anak pulang sekolah ngerokok segala macam. Cuma karena gue boarding school, jadi kita harus bukan nyelamatin, masih melindungi adik-adik lah. Karena gue alumni juga. Nah apa yang gue dapat di Jakarta nih, gue terapin ke mereka. Jadi apa yang di kepala gue kayak ini begini, itu tuh langsung kayak oh iya, ternyata tuh lebih gampang. Karena kenapa? Akhirnya gue jadi ngerasa kayak oh gue punya anak ini mainnya mirip si ini. Gue punya anak yang ini mainnya itu di Depok. Di Depok. Akhirnya pertama kali gue megang, kita tuh dibantai 957. Sama. 935. Sama siapa? Sama salah satu di tim di Bogor. Anak-anak itu kan anak-anak boarding school ya. Mereka pulang kita naik angkot, inget banget. Jadi nangis cuy semua. Gak mau main basket lagi tuh? Iya gak mau main basket lagi. Cuman gue gak tahu motivasi coach K atau dari mana. Gue gak pernah dengar. Cuma gue pikir gini. Kalau lu abis ini berhenti basket dalam keadaan lu kalah dibantai, lu seumur hidup akan ingat itu terus. Tapi kalau kita sampai sekolah
Terus kita mau latihan lagi segala macam. Rex abis itu juara 3, juara 2, Naik. juara 1. Iya, tapi akhirnya gue menemukan kayak anjir seru ya ternyata ya. Oke. Seru, maksudnya kayak oh yang ngelatih seru nih, akhirnya jadi job. Gue mungkin ngelatih itu 4 tahun, 2012-an sampai 2016, sampai akhirnya ada salah satu temen profesional yang kenapa sih lu nggak bikin kayak kelas handle aja Boleh gitu. disebut nggak nama siapa? Dulu tuh yang ngomong tuh Erlangga Sabara. Oke. Dia ngomong, soalnya dia tuh dulu Pasifik, waktu masih Pasifik. Gue nyangka hanya abang-abangan bercanda kali ya gitu. Tapi akhirnya gue kepikiran, ya gue ngomong sama Batam, Tam, kamu jadi private tuner gimana ya? Akhirnya gue ulik dulu di buka YouTube segala macam. Tahun berapa nih bang? Itu 2016 Desember awal. Terus lu pede buka private saat itu belum ada, maksud gue belum semewah sekarang lah. Private-nya sebelum Desember tuh udah ada Rex. Oke. Orang private tuh udah ada. Oh iya, gue tahu siapa. Tapi namanya nggak ada. Oke. Jadi waktu itu gue pikirinnya harus ada brandnya nih. Hmm. Ada namanya, karena kenapa? Kalau gue jual nama gue, siapa gue? Oke. Kayak kalau di luar situ kan, misalkan let's say di sini deh, ex profesional IBL yang udah legend, kalau dia bikin pakai nama dia ya nggak apa-apa Iya, gitu. besar udah besar. Udah besar namanya gitu. Tapi kalau gua, ya gua harus pakai brand sendiri. Oke. Kenapa? Karena kalau gua siapa lu gitu kan. Nah itu kayak gitu. Jadi gue bikin lah handle kuy. Terus Ya berawal dari situ, start pertama sama Katon. Habis itu gua ya mulai ketemu pemain-pemain profesional, latihan. Itu yang bikin kayak gue makin dalam untuk ngulik ya anjir nih. Ini jadi Oke. sesuatu yang seru di samping gue mengerjakan sebagai pelatih. Nah Oke. kalau sebagai pelatih tuh gue pikirin hal-hal kayak, gue punya tim. Kalau inbound tuh gue gimana? Oke. Jadi Kalau pemain profesional pertama tadi Katon ya? ya Katon. Tapi habis Oke. itu gue nggak lanjut sama pemain profesional. Justru gue mikirnya gini, kalau gue undang beberapa pemain profesional terus-terusan, gue tuh manjat aja. Oke. Tapi gue nggak pingin tuh anak pemain-pemain pro yang datang. Sebenarnya juga mereka nggak mau ilmu dari gue. Tapi gue Terus maksa untuk mereka datang gitu kan ya. Kalau oke, Katon, saat itu. ya Katon buka pintunya lah. Oke. Terus dengan 3 poin lo translate the game, Eh, raps, Street Defender. create the defender, profesional kemakan. Iya dong. Profesional kemakan. Sangat kemakan malah. Mereka kita kita ketika ngobrol gitu ya. Karena kalau pemain pro tuh drillnya paling ya begitulah. Gue bingung ya, Basic. kenapa mereka mau latihan sama lo siapa gitu? Kayak mereka tuh cuman, Menurut lo apa kapasitas lo? Menurut lo apa yang membedakan lo sama sama trainer-trainer lain? karena translate to the game itu Rex yang bisa mereka bawa ke game. Karena mereka gini, kalau mereka nggak bakal lakuin itu di game, mereka tuh nggak bakal latihan. Itu yang gue tahu ketika pemain asing tuh latihan sama gue. Mereka ngomong itu. Oh, lo bisa bahasa Inggris bang? Hah? Bisa. Bisa ya. Tapi logatnya Padang. Jadi Kamboce nggak? how are you? Aduh, kok jadi kayak apa ya itu ya? Nah, ya, tapi maksudnya jadi kayak start di situ lah. Start di situ kayak mereka ketika bilang ya pemain asing bilang kayak ini yang bakal gue lakuin di game gue latih. Sebenarnya sih itu yang bikin kayak satu orang nih lo bisa nembusin 1 sampai 2 orang pemain pro, akhirnya tuh ngakar ke semua orang tau gak sih, Oke. pemain pro yang lain, karena mereka mikir kayak oh ya udah berarti ini orang oke nih, gue Oke. datang chat bla bla segala macam, janjian latihan. Tapi sebelum mereka latihan sama gua, misalkan kayak lu kontak gua tuh bisa tuh semalam tuh ngerjain lu doang, ngerjainnya tuh kayak Rex tuh Ngapain perlunya aja? ini, Oke. perlunya ini, gue liat video lu main basket Oke bang. tanding Lo latih dari kecil, ya. dari umur 8, 10 sampai ke profesional. Terus menurut lo pernah nggak kontra sama pemain? Maksud gue, lo pernah ada titik kayak kayaknya lo harus latihannya ini deh. Terus dia bilang, no, gue nggak mau itu. Oh, nah, so far tuh nggak pernah Rex. Kenapa? Karena di awal tuh gue selalu assessment. Di awal dia datang tuh gue selalu assessment. Jadi setelah itu gue kasih tau lu butuhnya ini, lu butuhnya ini.
palingan mereka paling nggak pernah nolak, tapi seringnya gini, boleh nggak gue ditambahin yang ini nih, gue pengen belajar ini dong. Dia minta additionalnya. Ya, cuman gue menekankan Oke. kayak sebaiknya lu belajar ini karena ini yang lu butuhkan. Jadi Oke. drill yang kalau gue ketemu lu, gue gak akan kasih drill yang gue mau, Oke. tapi yang gue kasih yang lu butuh. Oke. Ngelatih. Jadi pemain pernah. Dari semua banyak pelatih private. Sekarang lo lihat banyak pemain IBL jadi pelatih private. Yap. Pandangan lo apa sih? Jujur aja. Ya kalau gue gitu kan kita bahas juga kan waktu di episode 2 kan. Kalau gue secara gue pengen ini jadi industri, gue senang banget mereka bantu karena mereka ya satu followersnya banyak segala macam. Cuman kita ngomongin skill development itu tuh bukan hal yang bisa diliburin. Latihan besok nggak ada. Oke. Tapi kalau sama pemain profesional bukan mereka nggak boleh, tapi kalau mereka lagi tanding, anak-anak ini ngapain? Kan mereka ada asistennya. Apa? Mereka ada asistennya, tapi mereka kalau mereka kasih ntar anak-anak ini belajar ini ya segala macam, ya nggak apa-apa gitu. Tapi lu tuh harus ketemu terus gitu, karena lu harus lihat perkembangannya anaknya. Oh, oke, itu intinya ya. Iya, kenapa gua di sini kalau yang pertama selalu assessment, karena ketika lu udah tahu kurang lu, terus lu mau latihan sama trainer lain, gak apa-apa. Tapi paling gak lu dapat dari gua, oh ini loh yang harus gua tambahin. Oke. Let's say misalkan ternyata gue kurang menarik, misalkan buat mereka gue nggak bisa joget TikTok misalkan. Lu nggak bisa joget TikTok. Gue nggak bisa joget TikTok. Soalnya main banyak nih mulai pelatih di TikTok kan. Iya, gitu kan. Nah misalkan gue nggak bisa, nggak asik nih pelatihnya terlalu develop banget misalkan, ya nggak apa-apa juga. Tapi lu punya assessment pegangan dari gue, yang gue bilang yang insya Allah kalau lu bawa kemana-mana, lu bilangnya coach gue harus tambahin ini, coachnya tuh pasti bilang iya lagi emang lu harus ini yang harus tambahin. Jadi emang gue fair aja kalau kurang lo ini gue bilang ke mereka, nggak ada yang gue tutup. Handle Kuy udah sejauh itu dari 2016. Terus sekarang eksperimen lo sampai ke podcast ini. Apa sih lo? Lo apa sih? Rex, lo berpakaian seperti ini, lo menunjukin apa di podcast lo? Lo sempat nanya ke Ricky nih, Coach Ricky gitu ya. Lo nanya, Coach, selera lo apa Coach? Itu lo buat apa nanya kayak gitu? Nah, Rex, nih kayak misalkan fashion ya, kan berpakaian yang, ya maksudnya kayak lu dilihat orang kalau misalnya anjing Rex serapih ini misalkan. Kalau misalkan gue tuh berusaha berwarna-warni. Walaupun sempat ada parents yang nanya, kok support LGBT? Enggak, tapi saya masuk ke warna-warni aja, celana segala macam. Tapi pada akhirnya tuh emang kayak gue tuh cuma pengen tahu kayak misalkan lu berpakaian lu dari siapa. Gue gak ngejudge, tapi gue kayak inspirasi lu siapa sih bisa sampai lu tuh seasik ini berpakaian. Ya, gue mah stay true aja. Ya stay true. Nah tapi kan kayak misalkan lagu ya, gue tuh penasaran kayak gue pengen tahu teman-teman gue tuh apa sih lagunya. Kepenasaran lo bikin lo ngejudge orang? Enggak, tapi paling enggak gue jadi tahu gini. Lagu ini ternyata asik ya, gue akan dengerin. Jadi gue akan nambah satu pembukaan baru di playlist gue. Oh lagu ini enak loh. Lagu ini enak loh. Kayak gue dengerin sekarang kan dengerin lagu-lagu dari timur. Terus itu ya stay itu oke lah. Tapi sampai ke podcast ini apa? Lo mau ngapain? Kalau podcast ini kan gue pingin jadi lahan ngobrol gue lah. Tapi ngobrol gue tuh pingin yang kayak beneran kita ngobrol kayak kemarin kita ngobrol beneran. Kalau kita bilang kayak sebaiknya begini kita ngobrol aja gitu, ngobrol beneran. Terus kita ya nambah pertemanan lah kan. Gue ada 44 list tuh pemain profesional, tapi gue nggak pingin ngundang profesional doang. Kalau ntar siapapun yang kesini dan lihat listnya tuh ada pelaku di basket semuanya gitu, semua sudut. Fotografer ntar bakal gue undang, manajer bakal gue undang, orang yang ngurus pertandingan bakal gue undang, wasit bakal gue undang. Insight aja, karena kayak misalkan kita pengen tahu kayak ya jadi wasit mungkin jadi wasit, dia bilang jadi wasit tuh serunya ini ya, kita harus tahu part-part yang kita nggak tahu. Terus kenapa lo ada 2 konten berbeda bang? Reels dan podcast ada gue nih. Terus di Reels lo ajak kalau laki-laki seram itu. Kalau di podcast gue ngajak lu kayak ya karena gue bilang kan, satu
ya kita sering ngobrol, terus gue rasa lu tuh ngobrol sama siapa aja tuh enak banget gitu. Nah, makasih. Tapi gue yakin gini, karena teman gue ya tadi gue bilang teman gue adalah teman lu. Makanya gue bilang kalau lu nggak seasik itu, pasti lu nggak ada di circle mana-mana. Menurut gue, lu asik banget sih. Thank you Bang ya. Gocap sini. Iya, lu yang bayar gue. Nah, tapi ya itu maksudnya kalau yang si Reels, ya gue reaction aja terhadap bola basket Itu yang seru sih. kejadian. Itu seru sih. Tadi yang pertama gue bilangin dari awal kita ngobrol, lu gak pernah takut apa kayak gitu? Lu gak inget omongan Donda? Gue waktu Lo inget lo siapa? Lo harus inget lo tuh ngelatih anak kecil, Bang. yes bener. Parents tuh bisa memilih siapapun pelatih. Betul, tapi gini, yang gue jaga adalah sekarang gue tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Karena waktu itu pernah di kontennya Pebasket Ojol, gue ngomong bangsat. Jadi murid gue masih kecil-kecil tuh ngomong apa ngomong bangsat gitu-gitu. Gue juga nggak bilang gue jadi inspirasi mereka, tapi gue nggak pingin mereka jadi ngomong kasar gara-gara melihat gue diperbolehkan ngomong kasar. Tapi ya itu ada Batam ya, si Batam aja. Gitu. Mewah banget sih. Thank you. Lo bisa sampai sejauh ini sih Bang. Sama gue terus banget lo udah. Gue pingin lu setia sih, lu sama gue terus. Tapi gue ada satu lagi. Ya, lu sekarang gini ya, kita langsung aja ya. Biar gampang, fair-fairan. Lu pilih siapa? Abis ini gue undang Stefan. Taranya nunggu Stefan ya. Tapi terakhir Bang. Apa? Semua ini konsep lo? Semua ini konsep gue sama satu teman gue namanya Jembar. Oke. Jadi kita semua tuh kita berdua ngobrolin segala macam, terus pingin ada gambar NBA, terus gue coba konekin ke bucket list. Nah ini disupport bucket list. Oh, jadi semua di sini disupport bucket list. Thank you bucket list ya. Nah bucket list yang ngobrol sama Jembar. Tapi kalau Kosaki ini kan gue pakai Kosaki lokal nih. Nah sedikit lagi Stay Hoop akan taruh barang di sini nih. Stay Hoop ya. Stay Hoop aja. Stay Hoop aja. Jangan mulai. Enggak, gue nanti aja. Pokoknya nanti semua barang harus ada di sini. Semua barang harus di sini. Tapi semoga penonton lu lebih dari 800 ya. Iya, karena episode 1 800 ya. Rex, gue akuin gue gak asik sih Rex, tapi mudah-mudahan episode berikutnya jadi lebih rame lah. Amin. Oke. Sambil belajar. Tapi Bang, next latih gue ya, karena siap kan atur jadwal dong. Korporat gitu. Iya, atur jadwal. Tapi lu gak pernah mau mikirin buat masuk ke dunia profesional? Gue udah apply 3 kali Rex, di reject. Tapi gue gak pernah kecil hati. Gue pasti setiap tahun berusaha. Gue apply CV gue. Jadi gua akan, apa yang lo mau di profesional? Jadi trainer. Gue akan habisin waktu sama semua pemain pro. Selama mereka latihan ekstra segala macam, gue bantuin. Terus handle kuenya kemana? Tetap berjalan. Kan mereka mau latihan pagi. Oke, so lihat. Time management. Yes. Oke. Kan gue ada manajer. Semoga buat kalian tim profesional, tolong dengarkan suara hati Irfan Rizky. Jadi kayak ngemis ya, tapi gue pengen banget di profesional, please. Kenapa? Gak apa-apa, tapi kenapa? Please. Karena gue yakin pekerjaan yang gue jalanin sekarang dibutuhkan sama tim profesional untuk develop, untuk memastikan semua pemain siap. Sekarang atau one day? Sekarang kan udah terjadi, banyak trainer dari luar negeri yang datang. Di lokal juga ada yang oke kali. Bisa kali. Oke, kali mungkin kita closing aja kali. Yes, boleh. Nah, kita tuh gak ada yel-yel ya atau apa. Yeah. Oh gini aja deh, pokoknya siapapun yang datang udah bilang makasih, bye-bye gitu aja kali ya. Yeah. Apa menurut lo? Gue sih sepakat sih karena gue bakal ngikutin lo. Oke. Pokoknya gini deh ya. Untuk saat ini mungkin ngambil aja sama akhir-akhir cuma bilang gini. Tolong setiap kita post di YouTube ada tuh namanya share link, share aja. Pokoknya 10.000 aja udah happy dah kita. 10.000 gede ya. 800. 1.000 ya. 1.000 dulu dah, 1.000 dulu. Ya udah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.